Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kajian kita surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 16 dan 17 sampai ayat kaitan ya. Sekarang kita bahas surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Sampai 36 sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan ayat yang ke-37, lanjutan kisah Maryam itu ya, sama Nabi Zakaria. Fataqabbalaha, maka menerima doanya Hannah. Hannah itu ibunya Maryam. Siapa yang menerima? Rabbuha, pemeliharanya, Tuhannya. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang baik. Hasan, baik, bagus. Wa ambataha, dan Allah menumbuhkannya, menumbuhkan Maryam maksudnya, nabatan hasanan, dengan penumbuhan yang baik juga. Maryam itu, Maryam bayi itu ya, nanti jadi bayi, nanti lahir jadi anak kecil, bayi itu tumbuhnya dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah. Wa kafalaha, dan Allah mengkafilkan dia, menjadikan kafil untuk dia. Siapa? Zakaria. Kafil itu pasti pengurus gitu ya, orang yang ngurusi. Karena kan dia diwakafkan ke masjid tuh ya, suruh ibadah kan. Kemarin sudah kita bahas. Itu siapa yang ngurusi? Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba. Kullama, setiap kali dakhala 'alaiha, masuk kepadanya. Siapa yang masuk? Zakaria masuk kepada Maryam, maksudnya datang kepada Maryam. Di mana? Di mihrab. Di mihrab. Mihrab itu tempat di masjid yang agak naik tinggi gitu ya, dan ada naik tinggi gitu biasanya untuk kamar di masjid untuk ibadah. Wajada indaha, wajada mendapati, menemukan. Siapa yang mendapati? Zakaria. Mendapati apa? Indaha, padanya, pada Maryam itu ya, di kamar itu tadi, di mihrab tadi, mendapati apa? Rizkon, rezeki. Dan Maryam bukan orang yang nyebut gawe golek yang pasar tuh enggak ya, di situ terus ada makanan di situ. Qala, Zakaria bertanya, ya Maryamu, hei Maryam, anna laki hadza, bagaimana kamu mendapatkan ini? Anna laki hadza, bagaimana kamu dapat ini, dapat rezeki ini? Qalat, Maryam berkata, menjawab, huwa, dia, rezeki tadi, min indillah, dari hadapan Allah. Min, dari, indillah, hadapan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuku, memberi rizki. Allah memberi rizki, mayyasha'u, orang yang dia kehendaki. Man, orang yang yasha'u, dia Allah kehendaki. Bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab, tanpa hitungan. Banyak sekali gitu maksudnya ya, sangat banyak.
Sebenarnya kok bukan tanpa hitungan, ya ada hitungannya, cuman saking banyaknya itu kok koyo-koyo orang hitungan, pakai banget kok. Gitu ya. Bighairi hisabin, tanpa hisab, tanpa hitungan. Jadi ceritanya berlanjut pada Maryam kecil, kemudian mulai dewasa, ketika sudah saatnya untuk diserahkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi mungkin usia 7 tahun, 8 tahun, atau mungkin lebih dikit gitu ya, belasan tahun, sudah bisa mandiri, gampangnya gitu. Tidak harus diurusi oleh ibunya atau bapaknya, terus diserahkan ke Baitul Maqdis. Dari sana ibadah di sana. Dino-dino sini zikir beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Tapi harus ada kafilnya, harus ada yang ngurusi. Siapa yang ngurusi ini? Dulu nanti kita dapatkan di ayat yang lain, orang-orang itu berundi. Karena pengen bisa ngurusi Maryam, karena ini anak yang solihah ya. Pengen dapat keutamaan ngurusi Maryam, lalu orang-orang itu berundi. Udah muncul kayak potlot gitu loh, kayak pensil itu dimuncul kayak. Nanti pensil yang naik, yang mau muncul ke air itu ya, sampai ke air, lalu yang muncul ke permukaan itu yang mengkafil Maryam. Jadi kafilnya, ya ini ternyata diundi yang muncul namanya Zakaria gitu loh. Delalah Zakaria itu juga masih saudaranya kan ya, saudara dari arah pernikahan. Jadi saya sampaikan dulu kan, jadi kalau Hannah dengan Maryam, kok Hannah, bukan istrinya Zakaria ya, istrinya Zakaria dengan Maryam itu kakak adik gitu. Jadi masih dulu IP gitu kan ya, namanya gitu, saudara kakak iparnya. Di Zakaria itu kakak iparnya Maryam. Sebagian riwayat mengatakan begitu. Di antara istrinya Zakaria yang kalau disebut di kitab-kitab tafsir kita dapatkan namanya Elizabeth. Elizabeth itu adalah kakaknya Maryam, gitu ya, kakak, entah kakak sepupu, entah kakak kandung, tapi yang jelas masih saudara. Nah ya, kembali ke sini lalu, namanya jadi kafil kan harus mengontrol gitu. Kadang-kadang datang, masuk walaupun bukan mahramnya, tetap menjaga, ya, menjaga jangan sampai kemudian melihat aurat dan sebagainya. Tapi kan ya datang ke situ, gimana kabarnya Maryam, kamu dapat makan apa ini hari ini kan ya, digulai ke makan terus. Sampai situ, lah kok sudah ada makanan? Nah gitu loh. Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Dan makanannya itu aneh. Aneh itu gini loh. Makanannya itu buah, cuman buah yang bukan pada musimnya gitu. Kalau pada musim dingin, ada buah-buahan musim panas di situ. Orang mungkin itu kuning pasar gitu. Enak-enak yang pasar gitu. Di luar itu enggak ada. Di luar jangan di pasar, di sekitar situ, di daerah situ nggak ada yang punya buah itu karena memang bukan musimnya. Makanya Zakaria kaget lah, kok sopo iki kok iso tekan kene gitu. Kalau ada orang sekitar sini, barangkali orang sekitar Baitul Maqdis itu memberi, tidak mungkin bisa memberi wong buah itu tidak ada kok di situ. Nah gitu loh ya, bukan musimnya gitu loh. Kalau kita barangkali orang musimnya rambutan, ada rambutan, nah, gitu kan nggak aneh tau gitu. Rambutannya kok ngendi kan gitu kan wong nang ini. Maka ketika ditanya, Maryam mengatakan huwa min indillah, itu dari Allah. Gek piye wallahu alam. Tidak tahu, yang jelas ada di situ gitu saja. Caranya sampai itu bagaimana tidak dijelaskan. Yang pokoknya ada di situ itu dari Allah. Maka Maryam mengatakan innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah itu memberi rizki orang yang dia kehendaki tanpa hisab. Nah itu ya. Ini masalah rezeki ini, masalah rezeki itu memang kita harus yakin kepada Allah. Jangan mengandalkan sebab, karena sebab itu ya sekedar dohirnya saja, tapi sebenarnya hakikatnya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang itu membatasi diri. Pokoknya rezeki ki ya sing tak goleki gitu. Jadi nyambut gawe nggih, golek nafkah, rezeki ning ngandalkine saka kono. Itu salah begitu tuh. Kenapa? Kita kerja itu untuk ibadah. Jenengan nggih nyambut gawe dadi Pak Tani,
pedagang, jasa, nama boleh jual beli, nama boleh nggih, pegawai, macam-macam ya pekerjaan-pekerjaan yang halal itu tuh jenengan begitu tuh ngibadah, golek ridhane Allah, golek ganjaran gitu. Rezeki itu hal yang lain. Jadi tidak mesti connect gitu loh. Sing kene ngono, mungkin saja Allah memberikan lewat situ, mungkin, tapi bisa jadi dari arah yang lain gitu. Kan kalau orang bertakwa itu kalau di ayat disebutkan kan pripun itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat apa nih? Surat At-Tolaq nih. Ayat pinten? Apal mboten? Jadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. At-Tolaq itu surat yang ke-65. Ini kan ya. Ayat kedua dan ketiga ya. Dari sini ya. Namanya takillah yaj'al lahu makhraja. Ini ayat 2 dan 3. Kurang gede. Oh, gede gini. Ini ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar bagi dia. Jalan keluar dari setiap kesulitan. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Allah memberi rezeki dia itu dari arah yang dia tidak sangka-sangka, tidak duga-duga, tidak dikira-kira, rangira dari situ. Terus bahwa ia tawakal ala Allah, barang siapa tawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah itu mencukupinya, dicukupi oleh Allah. Tawakal pada Allah, cukupi oleh Allah. Innallaha balighu amri, Allah sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya, apa yang dia inginkan Allah sampaikan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah sudah menetapkan tiap-tiap sesuatu itu qadra kadarnya, ukurannya. Gitu ya. Jadi kalau orang takwa, Allah beri jalan keluar. Jadi nek dhewe takwa kepada Allah, mesti enak jalan keluar. Masalah selalu ada masalah, wong urip nang donya nggih. Aja bayangke nang donya kira nang masalah. Nek ora nang masalah malah mati awake dhewe. Gitu toh nggih, enggak ada masalah caranya. Manusia itu hidup tuh karena ada masalah. Gitu loh. Jadi ada tantangan itu dalam hidup itu. Nek orang enek lempeng wae itu malah bosen nih. Lempeng gitu, cobi sekarang cobi gitu. Jadi kita wis apa-apa seneng gitu. Nek apa-apa seneng, jenengan golek nyambut gawe mboten. Ora to nggih. Lah ngopo apa-apa seneng kok. Kan gitu tuh ya. Jadinya malah tengok-tengok ya kesel itu. Ana wong anu napa jenenge? Tengok-tengok. Niku ya sesuk kesel. Padahal tengok-tengok lho niku. Ora ngapa-ngapa. Ngopo kowe? Kesel aku. Kowe ngopo selama ini? Tengok-tengok astagfirullahaladzim. Tengok-tengok ya kesel. Lah menurut saya kayak gitu tuh loh. Itu manusia. Makanya justru ada yang tantangan, ada yang masalah itu malah kita jadi hidup gitu loh. Memang begitu dia dihadapi satu demi satu. Nah ya, terus yang pokok di sini kan bahwa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kembali ke rezeki tadi. Rezeki menungso itu sudah ada takdir dan tetapnya dari Allah. Jangan membatasi rezeki hanya pada usaha kita. Nggak sidik banget, jangan. Ampun gitu. Aku nyambut gini ngene, rezeki ini nyuwun kali Allah. Ya Allah, jenengan paringi rezeki kula ya Allah. Ngoten. Kadang-kadang malah justru saya cerita ini kisah nyata ini. Ada orang jualan, dodolan di rumahnya ini sudah sekian puluh tahun yang lalu, sudah sangat lama gitu ya. Satu tempat, monggo-monggo gini. Jadi modelnya buka warung bangun ngoten niku nggih. Nggih, bangun jenenge nggih. Jadi niki apa tembok gini dibolong terus di atasnya itu ada kayu terus bukanya kan dari atas ke bawah gini. Terus jadi meja ngoten niku nggih. Piye bayang gini. Jadi ceplakan ngoten niku nggih. Ah gitu. Nah, suatu ketika dia itu biasa jualan gitu, jualan gitu. Suatu ketika ada orang datang itu gumun. Kok anak koyong ini. Terus lo tumbas. Sik dereng ngeten dagangane. Mboten lo tumbas. Sik ditumbas apa? Jeblekane niku lho. Dituku. Lo tumbas iki pinter regane. Lho, niku mboten mboten didol. Mboten lo tuku, mboten pinter lo tuku. Lah ya ngoten niku contone pripun. Dadi
Ya dadi untuk duit gitu. Ya regane pira-pira kayak gelem tuku kok gitu. Dadi niki kok apik gitu. Dadi wong teko niku ndelok oh ya ngono gitu. Tak gone mulai dibayar gitu. Contohnya gitu. Jadi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wong ngono kuwi tunggu lapak dodolan malah lapak isisan dituku itu tadi loh. Jadi begitu contohnya ya. Satu. Atau yang lain lagi. Kadang-kadang ada orang kayaknya orang duwe gitu ya, orang duwe tapi rezekinya banyak. Rezekinya akeh. Beda karo wong sing sugih, rezekine mung kalah gol sithik. Lha piye to? Lah niku wae sing kula critake. Enek wong sugih ning lara-laranen. Kakean lara ngoten lho nggih. Larane wong sugih. Ngerti lara sugih ngerti mboten? Wong sugih lara jantung ngoten niku lho nggih. Lara napa jenenge diabetes ngoten niku nggih. Itu kan karang kakean gula nggih. Jadi kata apa saudara saya yang orang sing ngene iki ya karena mengane kenaan dene ngene iki aku lorong ini gitu. Gagal ginjal itu harus cuci darah. Baik saya saja. Jadi dia itu apa-apa dadi ra oleh gitu. Duwe duit akeh nite, tuku iso ning ora oleh makan karo dokter. Ndak boleh makan. Ada yang di daerah Madura itu ada. Ini juga cerita kisah nyata juga. Ada orang Cina, Tionghoa, Kristen, ya. Dia itu punya apotek besar di mana di Madura sana itu, sangat kaya. Dia itu pasti marah-marah kalau karyawannya itu tuku es, apa niku? Es sirup. Nah, zaman waktu itu ya bukan hari-hari, sudah cukup lama gitu, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Es sirup, barangkali saat ini kalau es kapal nonton kalau biaya loh kayak gitu. Itu gitu tuh. Nusu mergone apa? Mergone dia pengen gitu loh. Pengen ning ora iso ora oleh gitu. Bukan rakwat tuku. Lah sak dagangane tuku kabeh ku iso ning ora oleh. Kalau ada orang minum manis itu dia marah-marah. Kono, lunga kono, jeneng kene gitu. Padahal itu tadi gora-gora Pak. Gara-gara dia tidak boleh. Contohnya gitu tadi nggih. Jadi ora oleh. Sing kene apa ora oleh. Tuku iso ning ora oleh. Sing kono apa-apa oleh gitu. Gara-gara ya sehat kok gitu. Sehat kok nggih. Sehat. Ayo lagi wes. Ayo es, wone. Asin-asin yo oke, ora apa-apa, ora sehat kok gitu. Ora kuat tuh dibayari wong liya kok. Kan bisa jadi gitu loh. Orang makan itu kan tidak harus bayar. Maem niku kudu bayar mboten? Mboten lah, nek bareng iki ade maem mau bayar kabeh mboten to nggih. Sebagian urun, sebagian mboten to nggih. Bisa makan gitu. Artinya apa? Itulah rezeki dari Allah. Balik sini ya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Nah, sudah ya. Sudah, sekarang kita beralih ke surat At-Tahrim ayat 11 12. Wa daraballahu mathalan, dan Allah membuat permisalan. Daraballahu, Allah membuat mathalan permisalan. Artinya keteladanan ya, permisalan dalam hal keteladanan kebaikan. Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun, namanya Asiyah binti Muzahim. Ini yang contoh yang baik, ini ya perempuan yang baik. Itat kala kolat, dia berdoa ketika Imro'atu Fir'aun itu berdoa, Rabbi, wahai pemeliharaku, wahai Tuhanku, ibni bangunkan li untukku, dibangun bangunan, itulah bikin bangunan untukku, indaka, di hadapanmu. Dibangunkan apa? Baitan, rumah. Jenengan damelaken kula griya, rumah. Fil jannati, di jannah. Ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di jannah ya Allah. Wa najini, dan selamatkanlah aku. Najini, wa najini, dan selamatkanlah aku. Min Fir'auna, dari Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun, dari tindakannya Fir'aun. Wa amalihi, dan amalannya, perbuatan Fir'aun.
Wa najini, dan selamatkanlah aku minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim. Fir'aun dan orang-orang zalim lainnya. Kan Fir'aun nggak sendiri toh, ada bala tentaranya kan. Ini yang pertama, contoh wanita sholihah yang pertama. Terus yang kedua yang kaitan dengan bahasan kita ini, wa Maryama, dan Maryam. Nah, ini Maryam ibnata Imrona, Maryam binti Imron, anak perempuannya Imron. Alati, yang Maryam binti Imron yang ahsonat, menjaga farjaha, kemaluannya, menjaga farjinya, menjaga kemaluannya. Maksudnya tidak berzina, tidak, kalau sekarang ya yang-yangan, tidak. Fanafakhna, lalu kami Allah meniupkan fihi, padanya, min, dari ruhina, ruh kami, ruhnya Allah, ruhullah, maksudnya ruh yang dikirim oleh Allah. Wa saddaqat, dan dia membenarkan, bi kalimati rabbiha, dengan kalimat-kalimat pemeliharanya, benarkan kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ada Zabur, Taurat, Injil, ya, Injilnya yang diberikan pada anaknya, yakni Nabi Isa. Wa kanat, dan adalah Maryam itu minal qonitin, dari kalangan orang-orang yang taat. Al-qonitin, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh kepada Allah. Nah, ini kita bahas yang nomor 12 ya. 12 yang pertama kan Asiyah binti Muzahim, itu kan istrinya Fir'aun. Dia juga wanita yang sholihah. Disiksa oleh Fir'aun, tapi dia tetap bertahan dalam mengimani Nabi Musa. Nah, yang ini Maryam binti Imron, menjaga farjinya. Di zaman sekarang ini, maaf ya, kita harus mengakui bahwa perempuan-perempuan zaman sekarang ini sudah banyak yang rusak, banyak yang buruk. Jadi pripun nggih? Sing ngoyak-oyak niku sakniki mboten wong lanang, wong wedok ya malah. Ya wong lanang. Sudah begitu keadaannya. Kita mengikuti yang benar. Apa itu? Perempuan itu ya ahsanat farjah, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Salah satunya menutup aurat dengan sempurna, gitu loh ya. Tapi ngendika tentang Asma, ya Asma. Innal mar'ata idza balaghatil mahid. Asma, kalau perempuan itu sudah sampai waktu haid, sudah dewasa dia, maka tidak boleh kelihatan illa hadza wa hadza, menunjuk pada wajah dan telapak tangan. Tangan sampai pergelangan tangan ini loh. Gelugel ini. Nah, ini. Yang boleh tampak dari perempuan itu kalau sudah haid, itu saja. Tidak ada yang lain. Kaki tidak boleh tampak, sikil enggak termasuk, harus tidak boleh tampak juga. Nah, piye no, nah, pakai ditutupi no, pakai kaos kaki, gitu loh, ditutupi biar tidak tampak. Kata Rasulullah kepada Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah, ya, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak boleh, yang boleh tampak hanya itu saja. Nah, kadang-kadang, jane sing ketok nggih mung niku jane. Wajah dan telapak tangan, tapi maaf, bajunya itu ketat, gitu loh. Ketat sehingga menampakkan, maaf, lekuk-lekuk tubuhnya. Itu juga tidak boleh. Jadi baju itu ya, satu harus tebal, dua harus longgar gitu. Nek kandel tok ning ngeplek gitu namanya, metetet ya enggak boleh. Atau longgar ning tipis, transparan ya ora oleh, padha wae. Gitu ya. Jadi harus tebal itu artinya tidak kelihatan gitu, dalamnya nggak kelihatan. Terus dan tidak sempit. Nah, saat ini niku klambine adine dienggo piye? Itu nggih. Lah piye klamben ketok itu piye, Klambennya kan gen ra ketok to nggih? Ora, malah gen ketok.
Subhanallah. Itu yang terjadi sekarang ini kan seperti itu tuh ya. Nah jangan gitu, jangan ada di antara kita yang seperti itu. Adik-adik perempuan kita, anak-anak perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita, atau istri bahkan ini juga dinasihati ojo gitu, jangan dijaga gitu loh, gitu dijogo. Kadang-kadang niki loh nggih. Lotrok kata niki nek pun tengah mriki niki pun mboten niki aurat loh ini, perempuan loh ya. Lanang kan mboten nggih. Perempuan itu aurat, jadi sampai pergelangan tangan sini yang bawah ini enggak boleh kelihatan. Jadi ditutup seperti gini loh. Nah, gini. Lah kadang-kadang ngene Allahu Akbar terus melotrok. Pas demo lah dijogo gentra melotrok gitu loh. Ditutupi sininya, dikasih nomor manset gitu. Itu atau apa kasih deker atau kasih apa gitu gentra. Itu dijogo gitu loh. Nanti kalau melotrok-melotrok masih ada tutupannya juga. Itu yang kadang-kadang orang lupakan. Jadi di sini ini kok disebutkan ahsanul farjah, kenapa? Karena Maryam itu memang orang yang sangat menjaga. Sehingga nanti kita dapati ketika malaikat Jibril datang, Maryam kaget, loh, kok ada orang lanang nang kene. Malaikat Jibril kan menampakkan diri sebagai laki-laki tuh ya. Laki-laki yang gagah, yang ganteng gitu. Maryam kaget, kamu sopo kamu tiba-tiba nang kene. Terus memberitahu tentang akan diberi anak namanya Isa, kan gitu ya nanti di ayat berikutnya. Tapi di sini kan sampai di sini dulu prinsipnya menjaga kehormatannya ini karena tadi semakin seorang perempuan itu menjaga diri maka semakin mulia dia. Sebaliknya semakin membuka diri semakin buruk. Nonton niku. Jadi sebagus-bagus perempuan ya yang bisa menjaga diri itu, gitu loh ya. Tidak ke mana-mana. Nah niki napa? Teng pasar ngoten nggih. Akeh-akeh malah wong wedok, gitu nggih. Sing dodol wedok, sing belanja ya wedok. Saya pernah cerita Pak D, Bude saya itu pernah ke Aceh zaman dulu, nggak tahu sekarang. Zaman dulu ke Aceh. Nah, terus Bude saya itu ada saudara di sana. Belanja gitu, wedok dewe. Tak pasar lanang kabeh. Tak pasar lanang dodol sing lanang, sing tuku ya lanang. Lah, kok wedok dewe ngene jadi karena kaget ning Jawa biasanya sing do ning pasar sing wedok. Nah, ini malah lanang kabeh. Nah, memang harusnya begitu kan? Harusnya begitu sehingga tidak banyak timbul fitnah. Tapi ya tadi keadaannya. Sebenarnya ya kok dosa nggih mboten nggih, cuman dijogo gitu, menjaga diri, jangan kemudian sama dengan orang-orang yang lain sana gitu ya. Hubungan yang rapat dan sebagainya. Baik, ini tentang Maryam. Bahwa di sini kemudian fanafakna fihi min ruhina, jadi nanti ditiupkan roh. Jadi Nabi Isa itu jadi anaknya Maryam tanpa ada suami, tidak juga berzina, enggak. Allah meniupkan roh gitu saja, kemudian ada janin di dalam dirinya, dalam tubuhnya Maryam, dalam rahimnya Maryam itu ada janin gitu saja, tanpa ada perempuan laki-laki yang mengumpuli dia, tidak berzina, tidak, suami juga tidak punya. Itulah Maryam binti Imran. Dia itu shadaqat bi kalimati rabbiha, membenarkan kalimat-kalimat Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, gitu ya. Sifat perempuan yang solihah kan begitu, tidak mendustakan perintah Allah, tapi membenarkan perintah Allah. Dikongkon itu manut gitu loh. Di akhir dikatakan wa kanat minal qanitin, orang-orang yang taat. Qanit itu orang yang taat. Ada pertanyaan sebelum pindah ke hadis? Hadisnya nggih, an Abi Musa radhiyallahu anhu, ini hadisnya dari Sahih Bukhari, kitab hadis ke-3411 dan Sahih Muslim hadis ke-2431. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamala minar rijali kathir, sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Di laki-laki yang sempurna itu banyak, kathir, kamala itu sempurna. Sempurna minar rijal dari kalangan kaum laki-laki, dari kathirun banyak orang yang sempurna. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna dari wanita illa, kecuali, tidak ada wanita yang sempurna kecuali, dikecualikan apa itu?
Satu, Asiyah imra'atu Fir'aun. Jadi yang kita baca tadi ya di surat At-Tahrim tadi, yang pertama kan Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun. Terus wa Maryamu bintu Imron. Nah, yang kedua adalah Maryam binti Imron. Ini ada lanjutannya ya tentang keutamaan Aisyah di sesudah ini. Tapi prinsipnya ada dua ini. Kalau secara total digabung-gabungkan dengan hadis yang lain ada 4 sebenarnya. Yang berikutnya adalah Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi SAW. Yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad SAW. Nah gitu. Itu 4 wanita yang sempurna: Asiyah, Maryam, Khadijah, dan Fatimah binti Muhammad SAW. Nah, di sini yang disebut sini ada 2. Asiyah imra'atu Fir'aun dan Maryam bintu Imron. Kebetulan dua-duanya ini, satunya punya suami tapi buruk, itu jahat, Fir'aun, yang kedua malah nggak punya suami. Jadi Maryam binti Imron ini nggak punya suami kan? Ibunya Nabi Isa nggak punya suami itu ya. Jadi artinya untuk jadi solihah itu, orang perempuan itu tidak harus jadi istrinya orang soleh, tidak harus gitu loh. Ini buktinya loh. Siji malah istrinya orang jelek gitu, orang bukan soleh tapi toleh istilahnya. Toleh itu bahasa Arab, jadi soleh baik, kalau toleh itu buruk gitu loh. Pakai tok bukan pakai sot. Kalau pakai sot baik gitu. Soleh, solihun dan tolihun. Toleh itu orang buruk, orang jahat. Ini gitu. Sekali kan Fir'aun itu, tapi istrinya malah beriman, jadi wanita yang solihah gitu loh. Kan ya, jadi tidak harus punya suami soleh kok untuk jadi solihah itu. Gitu. Bahkan yang kedua malah nggak punya suami, malah nanti bojo malah, tapi dia jadi solihah bisa, gitu loh ya. Makanya juga jangan kemudian, misalnya ada ibu-ibu ya, tapi ya bojoku ya ora tahu salah tok, aku ya ora salah sisan, lho kok ngono gitu. Lho neraka swarga nurut neraka katut jane nggih wong Jawa nggih. Swarga nurut neraka katut mboten. Amale dhewe-dhewe kok. Kok ora salat kandhane karepmu ngono Pak, aku salat loh gitu loh ya. Salat gitu. Pernah saya ceritakan di sini barangkali ya, dulu kita di Jogja itu. Di nom-nom nek ngene nggih. Di nom-nom itu kita pernah menyelamatkan orang bocah gitu. Anaknya gali gitu. Bapak ibu gali, ibu kudungan, masya Allah. Ibu itu kudungan, kira sholat di masjid, ibunya itu loh. Bapaknya itu gali, suaminya itu gali, gitu. Gali tenan. Gali ngerti nggak? Gali itu apa? Preman, nah gitu. Gitu. Anak itu, masya Allah, duga banget orang sing anaknya preman. Ibu itu, tolong mas, tolong anak pulau nih mas, mang selamat ya mas. Nih mereka rusak nih mas, pun, selamat ya mereka. Lah pripun pokoknya memang betul lunga di detik wong saleh pripun mereka. Kita selamatkan. Sekian puluh tahun yang lalu, bukan hari-hari ini, sekian puluh tahun yang lalu saya masih nikah atau belum ya lupa. Kita emang baru awal-awal nikah atau malah belum nikah. Sudah cukup lama. Akhirnya kita selamatkan, kita culik itu. Bocah diculik. Culik go luar kota sana, diajari ngaji terus di pondok gitu. Tawan bapaknya sudah hancur itu nanti. Jadi nyulek izin bapaknya dong ya. Izin bapaknya rawang apa kalau leh. Bapaknya gula ini, usaha gue nanti ya baca di kan. Jadi itu contohnya gitu. Jadi jangan istilahnya menjadikan alasan. Oh bojoku ini aku lo jangan toh. Jangan sebagian kita juga begitu jangan. Jenengan yang laki-laki juga sama saja. Tapi wong bojoku ki ngene aku dadi yo ngene. Loh, jangan. Balik. Kan ada juga tuh ayat sebelumnya ini yang di surat tadi, surat apa? Tahrim itu sebelumnya kan ada cerita tentang imro'atu Nuhin wa imro'atu Lutin gitu kan ya. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Itu dua-duanya itu kafir. Mati dalam keadaan kafir. Istrinya Nabi Nuh itu loh. Istrinya Nabi Lut itu istrinya Nabi, bojone Nabi gitu. Loh, artinya apa? Istrinya buruk, suaminya soleh itu juga bisa kok. Iso gitu loh. Kalau terpengaruh bojone enggak kok. Asal kalau dia memang sungguh-sungguh, ya bisa. Makanya
untuk jadi soleh atau jadi solihah itu tinggal kita. Ba'dallah ya, ba'dallah tinggal kita. Gelem apa ora gitu loh. Gelem ayo jadi soleh, jadi orang apik iso gitu loh. Tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah. Artinya Allah yang berkuasa gitu. Tapi dohir tidak ada yang bisa menghalangi. Gelem apa ora kowe nek. Yen gelem ya iso, yen ora ya ora. Nah, ini tantangan gini, tantangan kita selesaikan, kita ramungi gitu loh. Artinya kita atasi, jangan menyerah oleh keadaan. Itu yang pokok di sini ya saya sampaikan gitu ya. Jangan menyerah oleh keadaan. Keadaan itu boleh saja buruk kayak apapun juga, tapi kita bisa kok dalam keadaan buruk itu kita jadi orang baik itu bisa. Sebagaimana keadaan baik itu tidak juga menjamin orang jadi baik, bisa jadi dia tetap buruk ya bisa, sama saja. Tinggal orangnya bagaimana. Baik, bismillahirrahmanirrahim.